Berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini sama-sama kita akan membaca lagi kebenaran firman Tuhan, menjadi bekal kita menghadapi segala keadaan dalam kehidupan kita semua. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur lagi Tuhan saat malam hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk sama-sama merenungkan, membaca kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menyingkapi semuanya sehingga kami beroleh pengertian yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada pada malam hari ini. Dengan penuh ucapan syukur kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita sudah berpindah di bulan Mei ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Saya percaya bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita, bukan karena apa yang ada pada kita. Namun biarlah pada malam hari ini saya mengambil satu tema tentang renungan firman Tuhan ini adalah mengucap syukur. Sama-sama kita akan membuka dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saya ulangi lagi, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat ini, kita tidak lepas dari ayat-ayat yang sebelumnya. Karena kita tahu bahwa ini adalah satu nasihat atau satu peringatan kepada kita semua bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan, mengorbankan dirinya, mengorbankan Yesus untuk saudara dan saya, sehingga kita beroleh sesuatu yang luar biasa, yaitu keselamatan. Maka dikatakan di sini dalam ayat 15, sebab itu, sebab apa? Sebab karena kita percaya bahwa Dia yang telah menderita untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ucapan syukur atau mengucap syukur hari-hari ini mungkin agak sedikit sulit ya, karena menghadapi situasi yang ada. Namun inilah perintah Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur. Korban syukur, ucapan syukur yang memuliakan namanya. Karena kita percaya dengan kita bersyukur, maka kita boleh memperoleh kekuatan, memperoleh sukacita, memperoleh ketenangan. Siapa sih yang bisa mengucap syukur kalau kondisi kita mungkin tidak nyaman, kondisi kita tidak baik, kondisi kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan dikatakan di sini bahwa mempersembahkan korban syukur. Jadi kalau kita bersyukur itu adalah korban. Kalau kita bisa mengucap syukur itu adalah korban. Kalau berbicara korban artinya sesuatu yang mungkin akan merugikan diri kita sendiri. Sesuatu yang mungkin tidak enak buat kita. Karena sesuatu yang kita berikan sebagai korban. Manakala dalam keadaan-keadaan yang sulit, kondisi-kondisi yang membuat kita terjepit gitu, sulit untuk kita bisa mengucap syukur. Namun ini yang Tuhan katakan, biarlah kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Dengan apa? Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya.
Jadi dengan kata lain, kalau kita bisa mengucap syukur, sekalipun kondisi kita tidak baik, sekalipun keadaan kita tidak baik, maka dikatakan kita mempersembahkan korban kita kepada Allah dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi dengan kata lain juga, segala persungutan, segala protes kita, sepertinya Tuhan ganti dengan cara apa? Dengan cara kita mengucap syukur. Gak gampang dengan situasi yang ada hari-hari ini. Namun inilah yang Tuhan kehendaki kepada kita semua sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan di sini bahwa korban syukur itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Sekalipun sulit, sekalipun sukar, namun korban syukur itu adalah korban yang memuliakan nama Tuhan. Dengan bibir ini, dengan mulut ini, kita tidak bersungut, kita tidak menjadi marah, kita tidak menjadi kecewa dengan situasi yang ada. Namun biarlah kita belajar menyingkapinya dengan bersyukur. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau supaya kita terus meningkat, supaya terus kita belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka dikatakan di sini juga, saat kita mengucap syukur, berarti ada kemenangan yang kita terima. Mungkin kita dirugikan orang lain, mungkin kita dikecewakan orang lain, mungkin kita mendapat satu keadaan yang sepertinya kita menjadi korban dari perbuatan orang lain. Namun di balik korban syukur kita itu ada kemenangan yang Tuhan berikan. Kemenangannya apa? Yaitu damai sejahtera, kekuatan, sukacita. Kok bisa ya lagi dalam kesusahan kok bisa tersenyum, bahkan mungkin bisa tertawa, sepertinya orang tidak punya masalah. Itulah yang Tuhan mau terjadi atas kehidupan kita orang-orang percaya. Dan kita lakukan dengan hati yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Dengan berkata, kami bersyukur Tuhan. Karena apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan lakukan, itu yang terbaik. Maka dikatakan di sini, biarlah kita terus melakukannya, yaitu dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bernyanyilah, bersyukurlah kepada Tuhan. Apakah kita lagi sakit? Karena mungkin sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang sedang melanda lagi. Dengan situasi iklim alam yang sedang luar biasa bergelora. Masa sih bisa lagi sakit mengucap syukur? Masa sih bisa lagi sakit menyanyi? Masa sih bisa lagi sakit memuliakan Tuhan? Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, justru saat-saat seperti itulah yang mendapatkan nilai, poin, kemenangan yang akan kita peroleh. Kemenangan yang akan menjadi bagian saudara dan saya. Kalau kita dalam keadaan seperti itu, kita masih bisa mengucap syukur. Ayat lain berkata dalam 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika pasal yang ke-5, di sini dikatakan bahwa kalau kita bisa mengucap syukur, ayat yang ke-18 di sini dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Segala keadaan kita bisa hadapi, segala situasi, kondisi, apapun kita bisa hadapi dengan mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur kita merelakan, kita memberikan jalan kepada Tuhan untuk terus bekerja dalam kehidupan kita semua, sehingga kita beroleh kemenangan, beroleh kekuatan,
Saat kita mengucap syukur, kita meninggikan Dia, kita tetap harus senantiasa bersyukur. Itulah korban yang Tuhan inginkan. Melebihi dari korban-korban materi kita. Apalagi saat kita bersyukur, menikmati semua kebaikan Tuhan. Baik itu dalam keadaan yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ayat tadi katakan mengucap syukur dalam segala hal. Apakah kita mengalami kegagalan? Apakah kita mengalami kekecewaan? Apakah kita mengalami satu situasi yang membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa? Tapi saat kita bersyukur, korban kita naikkan kepada Tuhan, sehingga kita beroleh kemenangan yang luar biasa. Dalam segala hal kita bersyukur. Karena itulah yang bisa kita lakukan, dan disitulah Tuhan melihat iman kita. Tuhan melihat percaya kita kepada Dia. Bahwa situasi apapun boleh terjadi. Situasi segala hal yang ada di sekitar kita boleh menimpa kita. Tapi saat kita bersyukur, kita beroleh kemenangan, kita beroleh kekuatan yang baru, kita beroleh jalan keluar. Sebab saat kita bersyukur itulah Tuhan mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kita minta, yang kita doakan. Karena Dia berkuasa, Dia sanggup menolong kita semua, Dia sanggup memberi jalan keluar kepada kita semua. Mungkin saat keadaan kita sedang terjepit, kita tidak bersyukur sehingga semuanya sepertinya tertutup. Tapi manakala saat keadaan kita terjepit, kita bersyukur, maka Tuhan membuka jalan-jalan bagi saudara dan saya. Sehingga apapun yang kita terima, besar kecil, kita dapat bersyukur. Dan itu yang akan membawa kita kepada kemenangan yang sesungguhnya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Inilah firman yang saya bisa bagi lagi saat malam hari ini. Biar kita terus dan terus beroleh kekuatan, terus dan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita percaya orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Sehingga kita dapat mengucap syukur kepada Dia senantiasa. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Biar kami terus bersemangat, terus bergairah untuk selalu mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Dan dengan kami mengucap syukur, maka kami boleh mendapatkan kelepasan, kelegaan, bahkan kemenangan dalam setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Berkati kami semua, berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Jaga, lindungi, peliharakan, sehingga mereka pun selalu dapat mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Dengan penucapan syukur kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku,